Siang hari yang begitu terik di kediaman orang tua Bibah. Para tamu mulai berdatangan karena hari ini akad nikah akan dilaksanakan. Seperti acara hajatan pada umumnya. Di dalam tenda, meja prasmanan sudah diisi dengan berbagai macam lauk pauk dan nasi. Para panitia yang sudah dimintai tolong sebelumnya terlihat sibuk berlalu lalang. Ada pula yang bertugas menyambut para tamu. Ya, begitulah situasi hajatan yang digelar secara sederhana di sudut kota yang mayoritas penduduknya menengah ke bawah. Musim hiburan yang sempat dipesan sengaja dibatalkan karena acara akan digelar setengah hari saja. Di dalam kamar, Bibah menatap nanar ke arah cermin meja rias. Hari ini dia benar-benar mengikhlaskan takdirnya yang ternyata tidak akan bersatu dengan pria yang selalu dia sebut di sepertiga malam. Kisah hidupnya begitu rumit untuk dipahami apalagi dijalani. Namun dia berdiri tegap sampai detik ini, karena keyakinannya kepada Sang Maha Kuasa. Maaf, Bibah kok nangis terus? Sebentar lagi kan akan nikah. Sedih ya pisah sama orang tua. Tanya MUA itu seraya kembali memperbaiki make up Bibah. Bibah hanya mengangguk pelan. Andai MUA itu tahu hal apa yang dijalani Bibah saat ini adalah bagian takdir yang tidak diinginkan, mungkin MUA itu tidak akan berani berkomentar. Tak selang lama, ibu Bibah masuk ke dalam kamar. Dia tersenyum saat melihat putrinya begitu cantik dengan kebaya putih dan tentu saja jilbab yang menutupi mahkotanya. Masya Allah, apa benar ini putri manja ibu? Ucap ibu yang sudah duduk di samping putrinya. Ibu, Bibah menoleh dan langsung memeluk sang ibu. Bu, doakan Bibah bisa menjalani pernikahan ini dengan baik ya. Bibah kembali menangis di pelukan sang ibu. Ibu pun mulai sesenggukan. Dia menepuk punggung sang putri. Ibu minta maaf ya nak, ibu tidak bisa membuat kamu lepas dari semua ini. Tapi meski begitu, ibu minta kamu harus patuh dan menghormati suamimu, apapun yang terjadi. Bibah kembali mengangguk dengan mulut membisu. Masa depannya kini terlihat samar-samar. Entah kebahagiaan atau kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Namun satu yang pasti, Bibah sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjadi wanita tangguh, yang akan tetap tegar dalam segala keadaan. Sementara di luar sana, Azam didampingi kedua orang tuanya baru saja memasuki lokasi acara. Pakaian yang seharusnya dikenakan Yuda kini telah berpindah kepadanya. Pria dengan bau kokoh itu nampak sangat tampan, hingga membuat para gadis yang menjadi tamu pada acara itu berbisik-bisik memuji ketampanannya. Tak jarang, ada pula yang nampak iri. Bagaimana bisa seorang wanita lulusan SMA menikah dengan pria seperfek Azam? Saat ini dia dituntun duduk di hadapan penghulu dan ayah Bibah. Suasana yang tadi riuh kini berubah hening saat akad nikah akan segera dimulai. Bismillah Zam, bisik papa di telinga sang putra. Perlahan Azam mengangkat tangannya ke depan, menjabat langsung tangan calon ayah mertuanya. Sejenak matanya terpejam, mencoba mengatur nafas dan lafaz Bismillahirrohmanirrohim terdengar lirih dari mulutnya. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Muhammad Azam bin Ahmad Assegaf dengan anak saya yang bernama Nur Habibah Sumayyah dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nur Habibah Sumayyah binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Seketika suara yang menghalalkan ikatan mereka terdengar menggenggam di sekeliling ruangan itu. Akhirnya selesai sudah. Mereka benar-benar terikat dengan cara tak terduga. Sungguh, sedikit pun tidak pernah terbesit di benak Azam jika hari ini dia akan melepas masa lajang dengan seorang wanita asing yang tak pernah dia kenal sebelumnya. Setelah beberapa saat, Bibah keluar dari kamar dengan dituntun oleh ibu dan sepupunya. Dia menunduk seolah tak siap menatap masa depan yang sungguh di depan mata. Azam, jemputlah istrimu. Pinta sang papa yang nampak berseri-seri karena akhirnya bisa melihat putra semata wayangnya menikah. Begitu juga dengan Mama Azam, yang tak kuasa membendung air mata. Jangan tanya bagaimana kedua orang tua Bibah.
Sudah pasti keduanya mengucap syukur karena nama baik keluarga terselamatkan. Bagaimana dengan Irfan, adik Bibah? Pria berusia 20 tahun itu terlihat menangis di sudut ruangan. Lagi-lagi Asam hanya mengangguk patuh. Dia berdiri dari posisinya, melangkah menghampiri Bibah yang berdiri sekitar 5 meter dari tempatnya duduk tadi. Langkahnya terhenti tepat di hadapan sang istri. Sejenak Asam nampak terpana. Saat Bibah menegapkan kepala hingga wajah cantiknya terlihat dengan jelas. Hingga beberapa detik kemudian suara tawa ibu-ibu di ruangan itu membuat lamunan Asam buyar seketika. Dia mengulurkan tangannya ke hadapan sang istri. "Ayo Bibah." Awalnya Bibah nampak ragu, hingga akhirnya dia memberanikan diri meraih uluran tangan pria yang sudah sah menjadi suaminya. Mereka melangkah beriringan menuju meja penghulu. "Bibah, aku tahu kamu tidak siap untuk pernikahan ini kan?" tanya Asam berbisik. Seraya terus melangkah sambil menggenggam tangan sang istri. "Saya juga tahu, Anda tidak siap untuk pernikahan ini. Saat ini fisik saya memang terikat kepada Anda, tapi hati dan pikiran saya hanya milik Allah. Saya tidak akan menuntut apapun dalam pernikahan ini," ucap Bibah berbisik. Mendengar penuturan sang istri, Asam memilih hening. Sesampainya di depan meja penghulu, mereka duduk berdampingan. Untuk saat ini, mereka belum mempunyai cincin kawin karena semua serba dadakan. Namun tidak menjadi masalah. Pak Penghulu memberikan wejangan kepada keduanya. Entahlah, apakah mereka memahami makna pernikahan yang disampaikan Pak Penghulu itu. Yang jelas saat ini baik Asam ataupun Bibah, mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Bibah sudah resmi dipersunting pria lain, Yud. Prak! Yuda melempar vas bunga hingga hancur lebur menghantam tembok. Tidak mungkin. Kenapa semua menjadi kacau seperti ini? Aku tidak bisa kehilangan dia dengan cara seperti ini. Melati, kakak Yuda, menghela napas dengan lemas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena semua ini kacau karena ulah adiknya sendiri. Sekarang semua sudah berakhir. Lebih baik sekarang kita pulang. Kamu harus bertanggung jawab atas benih yang sudah kamu tanam di rahim wanita itu. Tidak, aku yakin anak yang ada di kandungan wanita itu bukanlah anakku. Dia seorang jalang yang sudah tidur dengan puluhan pria sebelum denganku. Tidak mungkin anak itu anakku, Kak. Prak. Yuda kembali menggila. Dia melempar semua benda pecah belah yang ada di depan matanya. Yuda, hentikan. Melati mencoba menahan tangan sang adik. Karena jika dibiarkan, Yuda bisa saja terluka. "Wah!" Yuda berteriak histeris. Tubuhnya yang lemas akhirnya terjatuh di lantai ruangan. "Bibah, aku mencintaimu, sangat mencintaimu." Melati tak kuasa membendung air matanya. Dia memeluk sang adik dengan erat, mencoba untuk menguatkan meski tidak akan merubah apapun. Penyesalan selalu datang belakangan. Perjalanan menuju mahligai impian memang penuh dengan cobaan. Sekali saja tergelincir hanya karena kenikmatan sesaat, maka pondasi yang dibangun bertahun-tahun pun akan runtuh juga.